Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosial semuanya, berjumpa kembali dengan channel saya Dunia Bansos, channel yang selalu membahas tentang informasi-informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya mengenai dunia perbansosan yang ada di Indonesia ini. Halo sahabat sosial semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kabar sahabat sosial semuanya tentunya dalam kondisi keadaan baik, sehat, dilancarkan segala urusannya, kemudian juga dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat sosial, hari ini kami kembali lagi mengupdate informasi yang terkini tentunya berkaitan dengan bantuan sosial, baik bantuan sosial PKH, BPNT, BLT, serta bantuan tambahan lainnya. Nah, sahabat sosial semuanya, kali ini kita akan membahas tentang efisiensi anggaran dari Kementerian Sosial ya. Bagaimana nasib bantuan sosial PKH maupun BPNT setelah dilakukan yang namanya efisiensi anggaran ya. Dan tentu nanti akan ada 4 poin penting dalam efisiensi anggaran Kementerian Sosial di tahun 2025 ini. Nah, tentu teman-teman dan sahabat sosial semuanya, sebelum kita lanjut ke informasi yang selengkapnya, sekali lagi kami mohon dukungan dan bantuannya kepada teman dan sahabat sosial semuanya untuk like, komen, dan share informasi ini sebanyak-banyaknya. Kemudian juga jangan lupa di subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya teman dan sahabat sosial semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi yang terkini, terupdate, dan terpercaya tentunya dari channel Dunia Bansos. Oke teman-teman dan sahabat sosial semuanya, kita langsung saja ke informasi yang selengkapnya ya, terkait dengan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Sosial di tahun 2025 ini. Tentu ini akan menjadi pertanyaan ya, KPM baik PKH maupun BPNT yang sudah menanyakan bagaimana nasib daripada bantuan sosial PKH maupun BPNT di tahun 2025 ini. Apakah bantuan sosial juga akan dikurangi atau justru malah KPM ini akan banyak di stop seperti itu? Namun teman-teman dan sahabat sosial semuanya, nanti ya akan ada 4 poin ya, 4 poin penting yang sudah disampaikan oleh Menteri Sosial kita ya, Gus Ipul. Nanti teman-teman semuanya disimak ya, biar teman-teman semuanya tidak gagal paham dalam menyerap informasi. Nah tentu teman-teman dan sahabat sosial semuanya ya, 1 minggu ini sudah 2 surat ya turun langsung dari Kementerian Sosial. Yang pertama surat yang berisi tentang pemblokiran ya. Ini surat yang tentang pemblokiran terhadap KPM yang sudah terdeteksi mereka yang sudah memiliki pekerjaan yang layak teman-teman. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ya, yaitu surat turun kembali. Ini berkaitan dengan proses evaluasi atau monitoring bantuan sosial, yang mana nantinya petugas-petugas khususnya pendamping sosial dari Kementerian Sosial ya akan turun ke lapangan untuk memfoto ya, menanyakan teman-teman KPM PKH maupun BPNT yang sudah cair ya. Jadi proses ini saat ini sedang berlangsung. Bagi teman-teman yang saat ini belum didatangi, ditunggu saja, akan ada konfirmasi dari teman-teman pendamping sosial yang mana mereka akan memfoto dan menanyai beberapa kegunaan ya. Tentu dari kegunaan dari bantuan sosial ini akan terus ditanyakan manfaatnya seperti apa. Nah teman-teman dan sahabat sosial semuanya ya, kemudian ya, ini terkait dengan efisiensi anggaran Kementerian Sosial ya. Jadi apakah 2 surat ini berkaitan dengan efisiensi anggaran ya? Sekali lagi 2 surat ini berbeda dengan daripada masalah efisiensi anggaran Kementerian Sosial ya. Jadi buat teman-teman dan sahabat sosial semuanya ya, efisiensi ini kalau bahasanya kita ini adalah hemat ya, berhemat dalam setiap instansi ya. Mungkin ada beberapa anggaran-anggaran yang memang harus dipangkas dan harus dikurangi ya untuk melanjutkan ya ke program yang lain seperti itu. Nah teman-teman dan sahabat sosial semuanya,
ini ya ada beberapa ya yang sudah disampaikan oleh Gus Ipul ya. Ada 4 poin penting ya yang harus wajib diketahui oleh KPM PKH ya maupun KPM BPNT. Yang pertama ya, memastikan anggaran bantuan sosial yang diberikan langsung ke masyarakat tidak dikurangi. Ini adalah poin pertama ya. Kemudian yang kedua, memastikan anggaran operasional yang melekat pada bantuan sosial seperti biaya salur tidak juga dikurangi. Ini juga tidak dikurangi ya. Kemudian poin yang ketiga, memastikan gaji pegawai dan honor pendamping tahun berjalan tidak dikurangi ya. Ini poin ketiga. Yang poin keempat adalah tidak mengurangi target kinerja dan semangat kerja ya. Jadi ini adalah 4 poin penting dari Kementerian Sosial. Jadi kalau kita lihat dari poin yang pertama, bahwasannya untuk anggaran bantuan sosial ya yang diberikan langsung ke masyarakat itu tidak dikurangi. Nah, justru ya kata Gus Ipul, jika memungkinkan di tahun 2025 ini anggarannya akan ditambah ya. Jadi baik penerimanya ya maupun jumlah yang diterima KPM ya, ini kemungkinan jika memungkinkan kata Gus Ipul ya, ini tentu akan ditambah oleh Kementerian Sosial ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman KPM PKH maupun BPNT tidak usah khawatir, tidak usah takut ya, bahwasanya terkait yang saat ini lagi marak ya, yang namanya efisiensi anggaran tentu untuk Kementerian Sosial khususnya bantuan sosial baik PKH maupun BPNT tidak dikurangi ya. Jadi jelas ya. Terus teman-teman mungkin ada yang bertanya, mengapa yang kami belum cair, mengapa banyak yang tidak cair? Sekali lagi, yang tidak cair ini ya biasanya ya, yang pertama karena memang sudah terdeteksi mampu ya. Yang kedua ya karena mereka terdeteksi memiliki usaha, kemudian juga tidak mempunyai komponen ya. Dan juga ada juga sebagian karena faktor gagal rekening ya. Gagal rekening ini banyak sekali terjadi pada tahap ini karena ada perubahan-perubahan baik nama dari KTP-nya, dari KK-nya, kemudian disesuaikan dengan daftar nama yang ada di rekening ya. Jadi ketika dibalance kan ternyata ada yang tidak sama. Ini penyebab terjadinya gagal rekening di tahap 1 tahun 2025 ini. Nah, kemudian apalagi yang perlu teman-teman ketahui ya, yang perlu teman-teman ketahui bahwasannya saat ini sedang berlangsung proses pemberian atau pemaparan materi ya untuk nanti ya disosialisasikan oleh Kementerian Sosial langsung mungkin pendamping sosial terkait dengan DTSN ya, data tunggal sosial ekonomi nasional ya. Ini saat ini sedang dilakukan pemaparan atau sosialisasi langsung dari Kementerian Sosial kepada seluruh pendamping sosial ya, dan juga instansi atau dinas-dinas yang terkait. Jadi sekali lagi buat teman-teman dan sahabat sosial semuanya, nanti akan saya jelaskan apa yang poin pentingnya ya dari sosialisasi tentang DTSN ini. Oke teman-teman dan sahabat sosial semuanya, mungkin itu saja informasi kali ini buat teman-teman dan sahabat sosial semuanya yang belum subscribe channel Dunia Bansos. Silahkan saja di subscribe karena kami akan terus kembali menginformasikan informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.